Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Selamat menonton. Sebuah negeri yang penuh dengan kenangan masa lalu dan harapan masa depan, seorang perempuan berdiri di tengah gelombang perubahan. Ia adalah Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto, putri dari seorang pemimpin besar yang namanya terukir dalam sejarah bangsa. Meski lahir dari keluarga yang dihormati, jalan yang ia tempuh tidaklah selalu mulus. Politik, pengabdian, dan perjuangan menjadi warna dalam hidupnya, membentuknya menjadi sosok yang tak mudah goyah oleh badai zaman. Setelah perpisahannya dengan Prabowo Subianto, kehidupan Titik tidak berhenti dalam bayang-bayang masa lalu. Ia melangkah ke depan dengan keyakinan yang teguh, mengabdikan dirinya untuk negeri yang telah membesarkan namanya. Politik menjadi panggilannya, tetapi lebih dari itu, ia ingin menjadi jembatan bagi rakyat yang mendambakan perubahan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa semangat yang diwariskan oleh ayahnya, tetapi dengan caranya sendiri. Di tengah gemerlap ibu kota yang tak pernah tidur, ia menatap cakrawala, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari lorong-lorong parlemen hingga desa-desa terpencil, ia melihat harapan yang masih menyala di mata rakyat kecil. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Perjalanan ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang mengukir jejak untuk generasi yang akan datang. Dengan hati yang teguh, ia menyiapkan diri menghadapi dunia yang keras, namun penuh kemungkinan. Politik bukan sekadar panggung kekuasaan baginya, melainkan medan perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan. Dan di sanalah ia berdiri, seorang perempuan yang tak gentar menghadapi badai, siap mengarungi gelombang kehidupan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Langit Jakarta kala itu tampak muram, seolah mengerti perasaan dua insan yang memilih jalan berbeda. Titik Soeharto, wanita yang terlahir dalam keluarga besar dengan nama yang menggema di seantero negeri, harus melepas ikatan dengan pria yang pernah menjadi sandaran hatinya, Prabowo Subianto. Namun, di balik perpisahan, ada semangat baru yang perlahan menyala. Ia tidak tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan melangkah maju, merajut takdirnya sendiri. Malam itu, di ruang sunyi rumahnya, ia merenung. Kenangan masa lalu mengalir seperti arus sungai yang tak terbendung, mengingatkan pada hari-hari bahagia yang telah berlalu. Tetapi ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dengan tangan gemetar, ia menulis rencana masa depannya, meneguhkan tekad untuk tetap berdiri tegak. Keputusan besar telah diambil. Ia menyadari bahwa sebagai seorang Soeharto, ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ada panggilan yang lebih besar, sebuah tanggung jawab yang harus dipikul. Dalam kebisuan malam, ia menatap bintang di langit, mencoba menemukan jawabannya di antara gemerlap cahaya yang berpendar. Setiap jejak langkahnya terasa berat. Di setiap sudut kota, ada cerita yang tertinggal. Dari aula pertemuan hingga acara resmi, bisik-bisik tentang perpisahannya terus terdengar. Namun, ia memilih untuk tidak peduli. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk melangkah dengan kepala tegak. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dalam perjalanan baru ini, ia dikelilingi oleh orang-orang yang masih memegang teguh loyalitas terhadap keluarganya. Setiap obrolan di meja pertemuan membahas masa depan, bukan masa lalu. Titik mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mempertahankan yang telah pergi, tetapi juga menciptakan yang baru. Ketika pagi tiba, ia menatap bayangannya di cermin. Ia bukan lagi istri seorang jenderal, melainkan seorang wanita mandiri dengan tekad baja. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ada kebanggaan dalam matanya yang berbinar, seakan berkata bahwa dirinya siap menghadapi dunia. Perjalanan baru ini tidaklah mudah. Ada rintangan di setiap persimpangan jalan. Namun, dalam dirinya, mengalir darah seorang pemimpin. Setiap tantangan dihadapinya dengan keteguhan hati. Dalam doa-doanya, ia memohon petunjuk,
meminta kekuatan agar tidak goyah. Di antara riuh rendah suara dunia politik, ia mulai menemukan suaranya sendiri. Ia tidak lagi dikenal hanya sebagai Putri Soeharto atau mantan istri Prabowo, tetapi sebagai Titik, seorang perempuan dengan visi dan misi. Langkahnya semakin mantap, menapaki panggung politik dengan penuh keyakinan. Di sela-sela kesibukannya, ia tak melupakan akar. Ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi perjuangan keluarganya. Di sana, ia berbincang dengan orang-orang yang masih setia. Baginya, masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi sebagai pelajaran berharga untuk membangun masa depan. Hari itu, di tengah keramaian sebuah acara politik, ia berdiri tegak. Dengan senyum penuh keyakinan, ia menyampaikan visi dan misinya. Sorot mata para pendukungnya berbinar, menyiratkan harapan yang besar. Titik telah menemukan jalannya, dan ia siap melangkah lebih jauh. Setelah berpisah, Titik menemukan panggilannya dalam dunia politik. Bergabung dengan Partai Golkar, ia mulai merintis kariernya dengan penuh keyakinan. Tidak hanya sebagai anak mantan Presiden Soeharto, tetapi sebagai sosok perempuan yang ingin berkontribusi nyata bagi bangsa. Pemilihan umum 2014 menjadi saksi bisu keberhasilannya meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili daerah istimewa Yogyakarta, tanah leluhurnya. Langkah pertama di dunia politik bukanlah hal yang mudah. Tatapan skeptis dari lawan politiknya menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia tidak mundur. Ia paham bahwa kepercayaan publik tidak bisa diraih dalam sekejap. Setiap hari ia belajar, mendalami permasalahan yang dihadapi rakyat. Dalam setiap perjalanan ke pelosok Yogyakarta, ia mendengar keluhan para petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Suara mereka bagaikan nyanyian yang harus dipahami nadanya. Dengan penuh kesabaran, ia mencatat setiap kebutuhan mereka, mencari solusi yang bisa ia perjuangkan di parlemen. Di bawah sorotan lampu-lampu ruang sidang DPR, ia berdiri sebagai wakil rakyat. Suaranya tegas, membawa aspirasi dari mereka yang selama ini terpinggirkan. Tidak jarang, ia harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar yang berusaha menghalangi perjuangannya. Tetapi Titik tidak gentar. Sebagai anggota Komisi 4 DPR, ia terlibat dalam berbagai diskusi terkait pertanian, lingkungan, dan perikanan. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar, untuk semakin memahami kompleksitas permasalahan yang ada. Ia tidak ingin hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berkontribusi. Dalam kesibukannya, ada saat-saat ia merasa lelah. Namun, setiap kali melihat wajah rakyat yang mengharapkan perubahan, semangatnya kembali menyala. Baginya, politik bukanlah sekadar ajang kekuasaan, tetapi jalan untuk membawa kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, namanya semakin dikenal bukan hanya sebagai anak Soeharto, tetapi sebagai politisi yang gigih. Ia tidak takut untuk berbicara, tidak gentar menghadapi tekanan. Setiap pidato yang ia sampaikan membawa pesan ketegasan dan kepedulian. Di balik layar, ia terus belajar. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca laporan, berdiskusi dengan ahli, dan merancang strategi yang lebih baik. Setiap keputusan yang ia buat tidaklah sembarangan, tetapi berdasarkan analisis dan pemahaman yang mendalam. Ada kebanggaan dalam hatinya ketika rakyat mulai mempercayainya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Setiap hari adalah perjuangan, setiap langkah adalah tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang ia yakini, bahwa ia lahir bukan hanya untuk membawa nama besar keluarganya, tetapi untuk menciptakan jejaknya sendiri dalam sejarah bangsa. Setelah lama berkecimpung dalam dunia politik dan sosial, Titik Soeharto akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Dalam perjalanan menuju kota yang penuh kenangan itu, ia mengenang masa kecilnya yang penuh canda tawa bersama keluarga besar Soeharto. Langit senja yang mengiringi perjalanannya seakan menjadi saksi bisu atas kisah panjang hidupnya.
Saat tiba di Yogyakarta, udara hangat menyambutnya dengan aroma khas tanah kelahiran. Kota itu tak banyak berubah, tetap mempertahankan keindahan budaya dan keramahan masyarakatnya. Titik merasa seakan waktu berputar kembali, membawa kenangan-kenangan yang pernah ia tinggalkan. Di antara lorong-lorong sempit yang pernah menjadi saksi langkah kecilnya dulu, ia mendapati bahwa cinta untuk Yogyakarta tak pernah pudar. Keputusan untuk menetap di Yogyakarta bukan tanpa alasan. Ia ingin lebih dekat dengan rakyat, memahami denyut nadi kehidupan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam dunia politik. Ia ingin mendengar sendiri keluh kesah petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang kerap kali diabaikan oleh para penguasa. Salah satu tempat yang pertama ia kunjungi adalah pasar tradisional yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Langkah-langkahnya menyusuri jalanan pasar membawa nostalgia yang mendalam. Para pedagang masih dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan dagangan dengan senyuman tulus. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan, yang menanti perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Di Yogyakarta, Titik kembali merasakan ketulusan hidup yang sempat menghilang dalam hiruk-pikuk politik nasional. Ia bertemu dengan para perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga mereka, anak-anak yang tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, serta para seniman yang tak henti melestarikan kebudayaan tanah air. Semua ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi jembatan perubahan. Namun, tak semua menyambut kepulangannya dengan tangan terbuka. Ada yang memandangnya dengan skeptis, menganggapnya hanya ingin mencari simpati untuk kepentingan politik. Titik memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa didapat hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Ia pun mulai merancang berbagai program sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama timnya, ia menggagas berbagai inisiatif, mulai dari pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah hingga pelestarian budaya lokal. Ia percaya bahwa dengan mendukung potensi masyarakat, perubahan bisa dimulai dari akar rumput. Ia tak ingin hanya menjadi politisi yang berbicara di podium, melainkan sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat. Di bawah rindangnya pepohonan di alun-alun kota, ia duduk termenung, merenungi perjalanan hidupnya. Segala suka duka yang telah dilaluinya menjadikannya pribadi yang lebih matang. Ia kini bukan lagi sekadar anak mantan presiden atau mantan istri seorang tokoh besar, melainkan seorang perempuan yang ingin mengabdikan dirinya untuk negeri. Dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti Yogyakarta, ia berjanji pada dirinya sendiri. Kepulangannya bukan sekadar nostalgia, melainkan awal dari lembaran baru yang akan ia tulis dengan kerja keras dan ketulusan. Dengan tekad yang bulat, Titik Soeharto siap menghadapi tantangan baru yang menantinya di kota yang selalu ia cintai. Setelah lama berkecimpung dalam dunia politik dan sosial, Titik Soeharto akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Dalam perjalanan menuju kota yang penuh kenangan itu, ia mengenang masa kecilnya yang penuh canda tawa bersama keluarga besar Soeharto. Langit senja yang mengiringi perjalanannya seakan menjadi saksi bisu atas kisah panjang hidupnya. Saat tiba di Yogyakarta, udara hangat menyambutnya dengan aroma khas tanah kelahiran. Kota itu tak banyak berubah, tetap mempertahankan keindahan budaya dan keramahan masyarakatnya. Titik merasa seakan waktu berputar kembali, membawa kenangan-kenangan yang pernah ia tinggalkan. Di antara lorong-lorong sempit yang pernah menjadi saksi langkah kecilnya dulu, ia mendapati bahwa cinta untuk Yogyakarta tak pernah pudar. Keputusan untuk menetap di Yogyakarta bukan tanpa alasan. Ia ingin lebih dekat dengan rakyat, memahami denyut nadi kehidupan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam dunia politik. Ia ingin mendengar sendiri keluh kesah petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang kerap kali diabaikan oleh para penguasa. Salah satu tempat yang pertama ia kunjungi adalah pasar tradisional yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Langkah-langkahnya menyusuri jalanan pasar membawa nostalgia yang mendalam.
Para pedagang masih dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan dagangan dengan senyuman tulus. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan yang menanti perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Di Yogyakarta, Titik kembali merasakan ketulusan hidup yang sempat menghilang dalam hiruk-pikuk politik nasional. Ia bertemu dengan para perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga mereka, anak-anak yang tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, serta para seniman yang tak henti melestarikan kebudayaan tanah air. Semua ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi jembatan perubahan. Namun, tak semua menyambut kepulangannya dengan tangan terbuka. Ada yang memandangnya dengan skeptis, menganggapnya hanya ingin mencari simpati untuk kepentingan politik. Titik memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa didapat hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Ia pun mulai merancang berbagai program sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama timnya, ia menggagas berbagai inisiatif, mulai dari pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah hingga pelestarian budaya lokal. Ia percaya bahwa dengan mendukung potensi masyarakat, perubahan bisa dimulai dari akar rumput. Ia tak ingin hanya menjadi politisi yang berbicara di podium, melainkan sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat. Di bawah rindangnya pepohonan di alun-alun kota, ia duduk termenung, merenungi perjalanan hidupnya. Segala suka duka yang telah dilaluinya menjadikannya pribadi yang lebih matang. Ia kini bukan lagi sekadar anak mantan presiden atau mantan istri seorang tokoh besar, melainkan seorang perempuan yang ingin mengabdikan dirinya untuk negeri. Dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti Yogyakarta, ia berjanji pada dirinya sendiri. Kepulangannya bukan sekadar nostalgia, melainkan awal dari lembaran baru yang akan ia tulis dengan kerja keras dan ketulusan. Dengan tekad yang bulat, Titik Soeharto siap menghadapi tantangan baru yang menantinya di kota yang selalu ia cintai. Setelah lama berkecimpung dalam dunia politik dan sosial, Titik Soeharto akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Dalam perjalanan menuju kota yang penuh kenangan itu, ia mengenang masa kecilnya yang penuh canda tawa bersama keluarga besar Soeharto. Langit senja yang mengiringi perjalanannya seakan menjadi saksi bisu atas kisah panjang hidupnya. Saat tiba di Yogyakarta, udara hangat menyambutnya dengan aroma khas tanah kelahiran. Kota itu tak banyak berubah, tetap mempertahankan keindahan budaya dan keramahan masyarakatnya. Titik merasa seakan waktu berputar kembali, membawa kenangan-kenangan yang pernah ia tinggalkan. Di antara lorong-lorong sempit yang pernah menjadi saksi langkah kecilnya dulu, ia mendapati bahwa cinta untuk Yogyakarta tak pernah pudar. Keputusan untuk menetap di Yogyakarta bukan tanpa alasan. Ia ingin lebih dekat dengan rakyat, memahami denyut nadi kehidupan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam dunia politik. Ia ingin mendengar sendiri keluh kesah petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang kerap kali diabaikan oleh para penguasa. Salah satu tempat yang pertama ia kunjungi adalah pasar tradisional yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Langkah-langkahnya menyusuri jalanan pasar membawa nostalgia yang mendalam. Para pedagang masih dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan dagangan dengan senyuman tulus. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan, yang menanti perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Di Yogyakarta, Titik kembali merasakan ketulusan hidup yang sempat menghilang dalam hiruk-pikuk politik nasional. Ia bertemu dengan para perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga mereka, anak-anak yang tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, serta para seniman yang tak henti melestarikan kebudayaan tanah air. Semua ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi jembatan perubahan. Namun, tak semua menyambut kepulangannya dengan tangan terbuka. Ada yang memandangnya dengan skeptis, menganggapnya hanya ingin mencari simpati untuk kepentingan politik. Titik memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa didapat hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Ia pun mulai merancang berbagai program sosial yang benar-benar
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama timnya, ia menggagas berbagai inisiatif, mulai dari pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah hingga pelestarian budaya lokal. Ia percaya bahwa dengan mendukung potensi masyarakat, perubahan bisa dimulai dari akar rumput. Ia tak ingin hanya menjadi politisi yang berbicara di podium, melainkan sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat. Di bawah rindangnya pepohonan di alun-alun kota, ia duduk termenung, merenungi perjalanan hidupnya. Segala suka duka yang telah dilaluinya menjadikannya pribadi yang lebih matang. Ia kini bukan lagi sekadar anak mantan presiden atau mantan istri seorang tokoh besar, melainkan seorang perempuan yang ingin mengabdikan dirinya untuk negeri. Dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti Yogyakarta, ia berjanji pada dirinya sendiri. Kepulangannya bukan sekadar nostalgia, melainkan awal dari lembaran baru yang akan ia tulis dengan kerja keras dan ketulusan. Dengan tekad yang bulat, Titik Soeharto siap menghadapi tantangan baru yang menantinya di kota yang selalu ia cintai. Setelah lama berkecimpung dalam dunia politik dan sosial, Titik Soeharto akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Dalam perjalanan menuju kota yang penuh kenangan itu, ia mengenang masa kecilnya yang penuh canda tawa bersama keluarga besar Soeharto. Langit senja yang mengiringi perjalanannya seakan menjadi saksi bisu atas kisah panjang hidupnya. Saat tiba di Yogyakarta, udara hangat menyambutnya dengan aroma khas tanah kelahiran. Kota itu tak banyak berubah, tetap mempertahankan keindahan budaya dan keramahan masyarakatnya. Titik merasa seakan waktu berputar kembali, membawa kenangan-kenangan yang pernah ia tinggalkan. Di antara lorong-lorong sempit yang pernah menjadi saksi langkah kecilnya dulu, ia mendapati bahwa cinta untuk Yogyakarta tak pernah pudar. Keputusan untuk menetap di Yogyakarta bukan tanpa alasan. Ia ingin lebih dekat dengan rakyat, memahami denyut nadi kehidupan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam dunia politik. Ia ingin mendengar sendiri keluh kesah petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang kerap kali diabaikan oleh para penguasa. Salah satu tempat yang pertama ia kunjungi adalah pasar tradisional yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Langkah-langkahnya menyusuri jalanan pasar membawa nostalgia yang mendalam. Para pedagang masih dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan dagangan dengan senyuman tulus. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan, yang menanti perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Di Yogyakarta, Titik kembali merasakan ketulusan hidup yang sempat menghilang dalam hiruk-pikuk politik nasional. Ia bertemu dengan para perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga mereka, anak-anak yang tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, serta para seniman yang tak henti melestarikan kebudayaan tanah air. Semua ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi jembatan perubahan. Namun, tak semua menyambut kepulangannya dengan tangan terbuka. Ada yang memandangnya dengan skeptis, menganggapnya hanya ingin mencari simpati untuk kepentingan politik. Titik memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa didapat hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Ia pun mulai merancang berbagai program sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama timnya, ia menggagas berbagai inisiatif, mulai dari pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah hingga pelestarian budaya lokal. Ia percaya bahwa dengan mendukung potensi masyarakat, perubahan bisa dimulai dari akar rumput. Ia tak ingin hanya menjadi politisi yang berbicara di podium, melainkan sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat. Di bawah rindangnya pepohonan di alun-alun kota, ia duduk termenung, merenungi perjalanan hidupnya. Segala suka duka yang telah dilaluinya menjadikannya pribadi yang lebih matang. Ia kini bukan lagi sekadar anak mantan presiden atau mantan istri seorang tokoh besar, melainkan seorang perempuan yang ingin mengabdikan dirinya untuk negeri. Dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti Yogyakarta, ia berjanji pada dirinya sendiri. Kepulangannya bukan sekadar nostalgia, melainkan awal dari lembaran baru yang akan ia tulis dengan kerja keras dan ketulusan.
Dengan tekad yang bulat, Titik Soeharto siap menghadapi tantangan baru yang menantinya di kota yang selalu ia cintai. Di tengah gemuruh kehidupan politik yang semakin membara, Titik Soeharto menyadari bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Ia pun semakin mendekatkan diri kepada masyarakat Yogyakarta, menyusuri gang-gang sempit dan berinteraksi langsung dengan mereka yang membutuhkan perhatian. Pada suatu siang yang terik, ia mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan para petani yang tengah bercocok tanam di sawah, berpeluh keringat demi menghidupi keluarga. Tatapan mereka memancarkan harapan, tetapi juga kegelisahan akan masa depan yang tak menentu. Titik duduk bersama mereka, mendengarkan setiap keluhan tanpa jarak, tanpa sekat kekuasaan. Kami hanya ingin kepastian, Bu. Harga pupuk makin mahal, harga gabuh makin murah. Kami tak tahu harus bagaimana, keluh seorang petani tua dengan suara berat. Titik menggenggam tangannya erat, seolah memberi janji bahwa ia akan berjuang untuk mereka. Ia pun mulai menginisiasi program pemberdayaan pertanian berbasis komunitas. Dengan mengajak para ahli pertanian, ia memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat meningkatkan produktivitas mereka. Ia juga menggandeng pemerintah daerah untuk memastikan bahwa distribusi hasil panen lebih adil dan menguntungkan bagi para petani. Langkah kecil lainnya ia mulai dengan membangun rumah baca bagi anak-anak kurang mampu. Pendidikan, baginya, adalah kunci utama perubahan. Di rumah baca ini, ia sering datang secara langsung, membacakan dongeng kepada anak-anak, melihat binar mata mereka yang penuh semangat saat menemukan dunia baru dalam lembaran-lembaran buku. Namun, perjalanannya tak selalu mulus. Ada pihak yang mencibir, menuduhnya hanya mencari popularitas menjelang pemilu. Titik tak gentar. Ia tahu bahwa kepercayaan masyarakat tak bisa diraih dengan kata-kata manis, tetapi dengan bukti nyata. Maka, ia terus bekerja tanpa lelah, menanamkan harapan di setiap hati yang ia temui. Di sudut kota, ia mendirikan sebuah pusat keterampilan bagi kaum perempuan, memberikan mereka peluang untuk mandiri secara ekonomi. Ia mengajarkan mereka cara menjahit, memasak, hingga mengelola usaha kecil. Jika seorang ibu berdaya, maka satu keluarga akan sejahtera, begitu keyakinannya. Dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya menemukan permasalahan, tetapi juga menemukan makna dari perjuangan. Baginya, kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak yang bisa kita berikan. Dan di sanalah ia menemukan kebahagiaan sejati, di tengah masyarakat yang kini mulai mempercayainya sebagai sosok yang tulus berjuang. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, ia berdiri di tepi sawah yang menghampar luas. Ia memejamkan mata, merasakan angin yang berhembus lembut. Dalam hatinya, ia berjanji, langkah kecil ini tak akan berhenti, karena di setiap langkahnya ada harapan besar yang harus ia perjuangkan. Di tengah gemuruh kehidupan politik yang semakin membara, Titik Soeharto menyadari bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Ia pun semakin mendekatkan diri kepada masyarakat Yogyakarta, menyusuri gang-gang sempit dan berinteraksi langsung dengan mereka yang membutuhkan perhatian. Pada suatu siang yang terik, ia mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan para petani yang tengah bercocok tanam di sawah, berpeluh keringat demi menghidupi keluarga. Tatapan mereka memancarkan harapan, tetapi juga kegelisahan akan masa depan yang tak menentu. Titik duduk bersama mereka, mendengarkan setiap keluhan tanpa jarak, tanpa sekat kekuasaan. Kami hanya ingin kepastian, Bu. Harga pupuk makin mahal, harga gabuh makin murah. Kami tak tahu harus bagaimana, keluh seorang petani tua dengan suara berat. Titik menggenggam tangannya erat, seolah memberi janji bahwa ia akan berjuang untuk mereka. Ia pun mulai menginisiasi program pemberdayaan pertanian berbasis komunitas. Dengan mengajak para ahli pertanian,
ia memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat meningkatkan produktivitas mereka. Ia juga menggandeng pemerintah daerah untuk memastikan bahwa distribusi hasil panen lebih adil dan menguntungkan bagi para petani. Langkah kecil lainnya ia mulai dengan membangun rumah baca bagi anak-anak kurang mampu. Pendidikan, baginya, adalah kunci utama perubahan. Di rumah baca ini, ia sering datang secara langsung, membacakan dongeng kepada anak-anak, melihat binar mata mereka yang penuh semangat saat menemukan dunia baru dalam lembaran-lembaran buku. Namun, perjalanannya tak selalu mulus. Ada pihak yang mencibir, menuduhnya hanya mencari popularitas menjelang pemilu. Titik tak gentar. Ia tahu bahwa kepercayaan masyarakat tak bisa diraih dengan kata-kata manis, tetapi dengan bukti nyata. Maka, ia terus bekerja tanpa lelah, menanamkan harapan di setiap hati yang ia temui. Di sudut kota, ia mendirikan sebuah pusat keterampilan bagi kaum perempuan, memberikan mereka peluang untuk mandiri secara ekonomi. Ia mengajarkan mereka cara menjahit, memasak, hingga mengelola usaha kecil. Jika seorang ibu berdaya, maka satu keluarga akan sejahtera, begitu keyakinannya. Dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya menemukan permasalahan, tetapi juga menemukan makna dari perjuangan. Baginya, kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak yang bisa kita berikan. Dan di sanalah ia menemukan kebahagiaan sejati, di tengah masyarakat yang kini mulai mempercayainya sebagai sosok yang tulus berjuang. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, ia berdiri di tepi sawah yang menghampar luas. Ia memejamkan mata, merasakan angin yang berhembus lembut. Dalam hatinya, ia berjanji, langkah kecil ini tak akan berhenti, karena di setiap langkahnya ada harapan besar yang harus ia perjuangkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik yang semakin dinamis, Titik Soeharto merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia mulai merenungkan perjalanan hidupnya, tentang apa yang telah ia capai, dan apa yang sebenarnya ia cari. Hatinya dipenuhi oleh kerinduan akan akar-akar yang pernah membentuknya, tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahnya, tentang kebanggaan dan beban sebagai bagian dari keluarga besar Soeharto. Maka, pada suatu senja yang teduh, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar fisik, melainkan juga perjalanan batin. Ia berjalan menyusuri jalanan desa yang dulu pernah menjadi saksi masa kecilnya, menyapa orang-orang yang masih mengenalnya, dan menghirup udara yang mengingatkannya pada kesederhanaan hidup yang pernah ia jalani. Di rumah keluarga, ia membuka lembaran-lembaran foto lama. Di sana ada potret dirinya, sebagai seorang gadis kecil yang tersenyum ceria di samping ayah dan ibunya. Ada kenangan tentang kebersamaan yang tak ternilai, tentang pelajaran yang ditanamkan tanpa kata-kata, hanya dengan keteladanan. Hatinya bergetar, ada kehangatan yang kembali merasuk ke dalam jiwanya. Pada malam itu, ia berbincang dengan seorang kakek tua yang dahulu adalah sahabat ayahnya. Hidup ini seperti sungai, nak, kata sang kakek dengan suara lembut. Kadang arusnya deras, kadang tenang, tetapi ia selalu mencari jalannya sendiri ke lautan. Begitu juga dengan manusia, kita harus menemukan jalan kita sendiri. Kata-kata itu melekat dalam benaknya. Ia mulai memahami bahwa meskipun dunia telah berubah, ada nilai-nilai yang tetap harus dijaga. Ia menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga besar Soeharto bukan hanya tentang nama besar dan sejarah, tetapi juga tentang tanggung jawab yang harus ia emban dengan bijak. Keesokan harinya, ia mengunjungi makam ayahnya. Di sana, ia berdiri dalam diam, membiarkan angin membawa doa-doanya ke langit. Ia berbisik dalam hati, berjanji bahwa ia akan meneruskan perjuangan dengan caranya sendiri, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai yang telah diwariskan kepadanya. Dari perjalanan ini, ia kembali ke dunia politik dengan semangat yang lebih matang. Ia tidak lagi sekadar berjuang untuk kepentingan partai atau jabatan, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar menjadi catatan sejarah,
tetapi juga memberikan dampak nyata bagi banyak orang. Dalam setiap langkahnya, ia semakin memahami bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh pembelajaran. Kadang harus melangkah mundur untuk bisa maju dengan lebih mantap. Dan dalam pencarian jati diri, ia menemukan kekuatan yang sesungguhnya, bukan dari nama besar, tetapi dari hati yang tulus untuk melayani. Di bawah langit senja yang kembali berwarna keemasan, ia tersenyum. Ia telah menemukan kembali akarnya, dan dengan itu, ia siap melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih terang. Setelah menemukan kembali akar-akar yang menguatkan jiwanya, Titik Soeharto menyadari bahwa langkah berikutnya adalah membangun jembatan. Jembatan yang akan menyatukan berbagai perbedaan, menjembatani generasi, serta menghapus sekat-sekat yang menghambat kebersamaan dalam negeri yang ia cintai. Baginya, politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang menyatukan kepentingan demi kesejahteraan bersama. Dalam berbagai pertemuan politik, ia mulai menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif. Ia berbicara dengan kaum muda yang memiliki semangat perubahan, mendengar aspirasi mereka, dan membuka ruang diskusi yang sebelumnya dianggap sulit terjadi. Dengan penuh kelembutan dan ketegasan, ia menegaskan bahwa sejarah bukanlah penghalang untuk kemajuan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari, dalam sebuah forum diskusi, seorang pemuda memberanikan diri bertanya, apa yang membuat ibu yakin bahwa politik masih bisa membawa perubahan yang nyata? Bukankah politik terlalu sering menjadi alat kepentingan segelintir orang? Titik tersenyum, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh pemahaman. Justru karena itulah kita harus tetap berada di dalamnya, jawabnya lembut. Agar politik tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi milik rakyat yang sesungguhnya. Ia pun mulai menginisiasi berbagai program sosial yang menghubungkan masyarakat lintas kelas dan latar belakang. Dari program pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi, ia ingin menciptakan ruang bagi rakyat untuk berkembang, tanpa harus terkungkung oleh batasan-batasan politik yang membatasi. Tak sedikit yang meragukan langkahnya. Ada yang menganggapnya hanya sekadar melanjutkan warisan keluarga, ada pula yang menilai bahwa langkahnya terlalu idealis untuk dunia politik yang keras. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya. Baginya, dunia harus tetap memiliki ruang untuk idealisme, karena tanpa itu, tak akan ada perubahan yang benar-benar berarti. Dalam sebuah perjalanan ke pelosok negeri, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang hidup dalam keterbatasan. Wanita itu memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah datang, Nak. Semoga engkau membawa perubahan yang benar-benar kami butuhkan. Titik merasakan getaran yang dalam di hatinya. Inilah alasan ia memilih jalan ini. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang selama ini merasa tak bersuara. Langkahnya semakin mantap. Ia tak lagi hanya menjadi bagian dari politik, tetapi ingin menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Ia ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar, bukan sekadar menjadi slogan dalam kampanye politik. Dalam perjalanan pulangnya, ia merenung. Menghapus sekat bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia percaya bahwa langkah kecil yang ia lakukan hari ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih besar di masa depan. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa langkah-langkah kecil dengan ketulusan bisa mengubah dunia. Di bawah langit yang mulai gelap, ia menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Ia telah membangun jembatan pertama, dan ia siap untuk terus melangkah, satu langkah demi satu langkah, demi masa depan yang lebih baik bagi negerinya. Setelah menemukan kembali akar-akar yang menguatkan jiwanya, Titik Soeharto menyadari bahwa langkah berikutnya adalah membangun jembatan. Jembatan yang akan menyatukan berbagai perbedaan, menjembatani generasi, serta menghapus sekat-sekat yang menghambat kebersamaan dalam negeri yang ia cintai. Baginya, politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang menyatukan kepentingan demi kesejahteraan bersama. Dalam berbagai pertemuan politik, ia mulai menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif. Ia berbicara dengan kaum muda yang memiliki semangat perubahan,
mendengar aspirasi mereka, dan membuka ruang diskusi yang sebelumnya dianggap sulit terjadi. Dengan penuh kelembutan dan ketegasan, ia menegaskan bahwa sejarah bukanlah penghalang untuk kemajuan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari, dalam sebuah forum diskusi, seorang pemuda memberanikan diri bertanya, apa yang membuat ibu yakin bahwa politik masih bisa membawa perubahan yang nyata? Bukankah politik terlalu sering menjadi alat kepentingan segelintir orang? Titik tersenyum, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh pemahaman. Justru karena itulah kita harus tetap berada di dalamnya, jawabnya lembut. Agar politik tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi milik rakyat yang sesungguhnya. Ia pun mulai menginisiasi berbagai program sosial yang menghubungkan masyarakat lintas kelas dan latar belakang. Dari program pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi, ia ingin menciptakan ruang bagi rakyat untuk berkembang, tanpa harus terkungkung oleh batasan-batasan politik yang membatasi. Tak sedikit yang meragukan langkahnya. Ada yang menganggapnya hanya sekadar melanjutkan warisan keluarga, ada pula yang menilai bahwa langkahnya terlalu idealis untuk dunia politik yang keras. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya. Baginya, dunia harus tetap memiliki ruang untuk idealisme, karena tanpa itu, tak akan ada perubahan yang benar-benar berarti. Dalam sebuah perjalanan ke pelosok negeri, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang hidup dalam keterbatasan. Wanita itu memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah datang, Nak. Semoga engkau membawa perubahan yang benar-benar kami butuhkan. Titik merasakan getaran yang dalam di hatinya. Inilah alasan ia memilih jalan ini. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang selama ini merasa tak bersuara. Langkahnya semakin mantap. Ia tak lagi hanya menjadi bagian dari politik, tetapi ingin menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Ia ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar, bukan sekadar menjadi slogan dalam kampanye politik. Dalam perjalanan pulangnya, ia merenung. Menghapus sekat bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia percaya bahwa langkah kecil yang ia lakukan hari ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih besar di masa depan. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa langkah-langkah kecil dengan ketulusan bisa mengubah dunia. Di bawah langit yang mulai gelap, ia menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Ia telah membangun jembatan pertama, dan ia siap untuk terus melangkah, satu langkah demi satu langkah, demi masa depan yang lebih baik bagi negerinya. Seperti sebuah simfoni yang terus mengalun, perjuangan Titik Soeharto tak mengenal titik henti. Ia terus bergerak, menjalin harmoni antara masa lalu dan masa depan, merajut asa demi negeri yang lebih baik. Ia sadar bahwa politik adalah jalan panjang yang penuh liku, namun di sanalah ia memilih untuk berlabuh, menanam harapan di tanah yang terkadang gersang oleh kepentingan. Dalam berbagai kesempatan, ia semakin mendalami makna kepemimpinan yang sesungguhnya. Ia bukan sekadar ingin duduk di tampuk kekuasaan, melainkan ingin menjadi suara bagi mereka yang selama ini hanya bisa berbisik dalam sunyi. Ia percaya bahwa melodi perjuangan ini tak boleh berhenti, karena masih banyak yang harus diperjuangkan, masih banyak yang harus dibela. Satu persatu, ia melihat bagaimana program-program yang ia inisiasi mulai membuahkan hasil. Pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil kini mendapatkan perhatian lebih, petani yang dulu terpinggirkan kini mulai mendapat akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih baik. Meski jalannya penuh tantangan, ia tak pernah goyah. Di tengah kesibukannya, ia tak melupakan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus. Ia sering mengunjungi rakyat secara langsung, berbicara tanpa jarak, mendengarkan tanpa sekat. Ia ingin memastikan bahwa perjuangannya bukan sekadar kata-kata manis, melainkan nyata dan dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Namun, tak semua orang menyambut perjuangannya dengan tangan terbuka. Ada yang mencibir, ada yang menganggapnya hanya memanfaatkan nama besar keluarga. Ia tak ambil pusing. Ia tahu, perjuangan sejati selalu diuji, dan ia siap menghadapi semua rintangan yang datang.
Dalam sebuah forum kebangsaan, seorang tokoh senior mendekatinya dan berkata, "Kau punya semangat besar, titik. Tapi, apakah kau siap menghadapi arus yang lebih besar?" Ia tersenyum. "Saya tidak takut pada arus besar. Saya hanya ingin memastikan bahwa arus ini membawa perubahan yang baik, bukan sekadar ombak yang menghanyutkan." Di malam-malam yang sepi, ia sering merenung. Ia mengenang perjalanan panjang yang telah ia tempuh, memikirkan langkah-langkah ke depan. Ia tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan sunyi, tetapi ia tak sendiri. Ada mereka yang percaya padanya, yang menaruh harapan padanya, dan itu cukup untuk membuatnya terus maju. Setiap nada dalam melodinya adalah kisah perjuangan yang tak pernah usai. Ia ingin terus bernyanyi dalam perjuangan ini, menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Ia tak peduli jika lagu ini terdengar lirih di awal, karena ia percaya, suatu saat nanti, ia akan bergema di seluruh negeri. Saat fajar kembali menyingsing, ia kembali melangkah. Melodi perjuangannya belum selesai, dan ia siap untuk terus bernyanyi, mengalunkan nada harapan bagi mereka yang masih percaya bahwa perubahan adalah mungkin. Langit masih gelap ketika Titik Soeharto melangkah keluar dari kediamannya, seolah menapaki jembatan harapan yang tak berujung. Langkahnya tegap, matanya tajam menatap masa depan yang belum pasti. Ia tahu bahwa di balik gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dalam perjalanan politiknya, ia mulai menyadari bahwa harapan bukan hanya janji-janji manis yang diucapkan dalam kampanye. Harapan adalah kerja keras yang tidak mengenal lelah, adalah kesediaan untuk mendengar lebih banyak, untuk berbuat lebih banyak, dan untuk tetap teguh di tengah badai. Ia bertemu dengan para petani yang mengeluhkan harga pupuk yang kian melambung. Ia berbincang dengan ibu-ibu di desa yang masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Ia menyaksikan anak-anak yang semangat belajarnya tak pudar meski sekolah mereka hanya berdinding bambu. Semua itu menjadi suluh yang membakar semangatnya. Di hadapan konstituennya, ia berdiri dengan keyakinan yang teguh. "Saya bukan penyelamat," katanya dengan suara mantap. "Saya hanya ingin menjadi jembatan bagi kalian semua, agar harapan tidak hanya menjadi impian kosong, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama." Namun, membangun jembatan bukanlah pekerjaan mudah. Ada arus deras yang siap menghanyutkan, ada jurang yang harus dihindari. Tidak sedikit yang mencoba merobohkan jembatan yang sedang ia bangun, dengan cibiran, fitnah, dan berbagai tantangan lainnya. Tapi ia tak gentar. Ia tahu bahwa setiap perjuangan akan selalu dihadapkan dengan ujian. Ia memilih untuk tetap berdiri, meniti jembatan harapan itu dengan penuh keyakinan, meski kadang harus berjalan sendirian di tengah kegelapan. Di satu titik, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang bercita-cita menjadi dokter, tapi terhalang biaya. "Jangan menyerah," kata Titik sambil menggenggam tangan gadis itu. "Kelak, kau akan berdiri di hadapan pasien-pasienmu dengan bangga. Dan ketika saat itu tiba, ingatlah bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang tak berhenti berjuang." Langit perlahan berpendar, fajar mulai menyingsing. Ia melanjutkan langkahnya, tak peduli seberapa jauh jembatan ini akan membawanya. Yang penting baginya adalah memastikan bahwa di seberang sana, ada kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus berjuang, meniti jembatan harapan ini, hingga akhirnya ia tiba di seberang, membawa serta ribuan harapan yang dulu hanya terpatri dalam angan. Langit masih gelap ketika Titik Soeharto melangkah keluar dari kediamannya, seolah menapaki jembatan harapan yang tak berujung. Langkahnya tegap, matanya tajam menatap masa depan yang belum pasti. Ia tahu bahwa di balik gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dalam perjalanan politiknya, ia mulai menyadari bahwa harapan bukan hanya janji-janji manis yang diucapkan dalam kampanye. Harapan adalah kerja keras yang tidak mengenal lelah, adalah kesediaan untuk mendengar lebih banyak, untuk berbuat lebih banyak, dan untuk tetap teguh di tengah badai. Ia bertemu dengan para petani yang mengeluhkan harga pupuk yang kian melambung.
Ia berbincang dengan ibu-ibu di desa yang masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Ia menyaksikan anak-anak yang semangat belajarnya tak pudar meski sekolah mereka hanya berdinding bambu. Semua itu menjadi suluh yang membakar semangatnya. Di hadapan konstituennya, ia berdiri dengan keyakinan yang teguh. "Saya bukan penyelamat," katanya dengan suara mantap. "Saya hanya ingin menjadi jembatan bagi kalian semua, agar harapan tidak hanya menjadi impian kosong, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama." Namun, membangun jembatan bukanlah pekerjaan mudah. Ada arus deras yang siap menghanyutkan, ada jurang yang harus dihindari. Tidak sedikit yang mencoba merobohkan jembatan yang sedang ia bangun, dengan cibiran, fitnah, dan berbagai tantangan lainnya. Tapi ia tak gentar. Ia tahu bahwa setiap perjuangan akan selalu dihadapkan dengan ujian. Ia memilih untuk tetap berdiri, meniti jembatan harapan itu dengan penuh keyakinan, meski kadang harus berjalan sendirian di tengah kegelapan. Di satu titik, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang bercita-cita menjadi dokter, tapi terhalang biaya. "Jangan menyerah," kata Titik sambil menggenggam tangan gadis itu. "Kelak, kau akan berdiri di hadapan pasien-pasienmu dengan bangga. Dan ketika saat itu tiba, ingatlah bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang tak berhenti berjuang." Langit perlahan berpendar, fajar mulai menyingsing. Ia melanjutkan langkahnya, tak peduli seberapa jauh jembatan ini akan membawanya. Yang penting baginya adalah memastikan bahwa di seberang sana, ada kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus berjuang, meniti jembatan harapan ini, hingga akhirnya ia tiba di seberang, membawa serta ribuan harapan yang dulu hanya terpatri dalam angan. Hari demi hari berlalu, dan perjuangan Titik Soeharto terus berlayar di lautan tantangan. Ombak politik yang ganas mencoba mengguncang perahunya, tetapi ia tetap teguh menggenggam kemudinya. Ia tahu, setiap perjuangan yang bernilai pasti akan diuji oleh badai yang paling dahsyat. Di tengah kegiatannya, ia kembali bertemu dengan para buruh yang mengeluhkan kesejahteraan mereka. Mereka bekerja keras, tetapi hasilnya tak cukup untuk memberi makan keluarga. Dengan penuh empati, Titik mendengarkan keluh kesah mereka, mencatat setiap persoalan, dan berjanji akan mencari solusi terbaik. Di dalam ruang parlemen, suara-suara sumbang mulai menyerang. Ada yang meragukan niatnya, ada yang mencibir perjuangannya, tetapi ia memilih untuk tetap diam dan bekerja. Baginya, jawaban terbaik terhadap kritik adalah pembuktian melalui tindakan nyata. Dalam satu pertemuan penting, ia berdebat dengan para pemangku kepentingan tentang kebijakan pangan yang lebih adil bagi petani dan nelayan. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Ia tak ingin rakyat kecil terus menjadi korban ketidakadilan ekonomi yang terus berulang. Malam itu, di tepi danau kecil di kediamannya, ia duduk merenung. Ombak kecil di permukaan air mengingatkannya pada perjuangannya, tak henti bergerak, tak kenal lelah. Ia menarik napas panjang, bersiap untuk menghadapi hari-hari berikutnya yang pasti penuh dengan tantangan baru. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ibu yang menangis karena anaknya sakit tetapi tak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Mata Titik berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk memastikan keadilan sosial bukan sekadar slogan belaka. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa setiap kebijakan yang ia perjuangkan haruslah berpihak kepada rakyat kecil. Ia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya berbicara, tetapi juga berbuat dengan nyata. Setiap hari, ia menghadapi rintangan yang berbeda. Tapi baginya, perjuangan adalah perjalanan panjang yang tidak boleh terhenti. Ombak boleh menerjang, badai boleh mengguncang, tetapi ia akan terus berlayar menuju tujuan yang ia yakini. Langit malam kembali bertabur bintang, seolah memberi restu atas langkah-langkah yang telah ia tempuh. Esok hari, perjuangan baru akan kembali dimulai, dan ia akan tetap berdiri kokoh di hadapannya. Fajar menyingsing perlahan, membelah gelap dengan semburat cahaya keemasan. Titik Soeharto berdiri di tepi balkon rumahnya,
memandang jauh ke cakrawala. Dalam keheningan pagi, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kepastian bahwa perjuangannya belum sia-sia. Di tengah hiruk-pikuk politik, ia menyadari bahwa pengabdian adalah jalan panjang yang tak mengenal akhir. Setiap hari, ada permasalahan baru yang muncul, ada tantangan yang harus dihadapi, dan ada harapan yang harus tetap dinyalakan. Ia kembali mengunjungi desa-desa terpencil, menyapa rakyat kecil yang selama ini menjadi alasan di balik langkahnya. Anak-anak berlari ke arahnya, wajah mereka penuh kebahagiaan. Senyum mereka adalah alasan mengapa ia terus berjalan meski badai mencoba merobohkan tekadnya. Dalam sebuah acara diskusi di ibu kota, ia berbicara dengan lantang tentang pentingnya kesejahteraan petani dan nelayan. Ia tahu perjuangan ini tidak akan selesai dalam semalam, tetapi selama ia masih diberi kesempatan, ia akan terus berusaha. Di sela kesibukannya, ia kembali bertemu dengan Prabowo Subianto dalam sebuah acara kenegaraan. Tatapan mereka saling bertaut, penuh pengertian dan nostalgia. Meskipun telah berpisah, keduanya tetap berdiri di jalan yang sama, mengabdi untuk negeri. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerja, membuka surat-surat dari masyarakat yang terus mengalir ke kantornya. Setiap lembaran kertas berisi kisah perjuangan, harapan, dan doa. Ia membaca dengan saksama, merasa semakin terpanggil untuk berbuat lebih banyak. Ketika waktu pemilihan kembali tiba, ia melangkah dengan percaya diri. Ia bukan hanya seorang politisi, tetapi seorang perempuan yang membawa amanah rakyat di pundaknya. Ia tak takut pada hasil, karena baginya yang terpenting adalah terus berjuang dengan hati yang tulus. Pada hari pengumuman, ia duduk bersama timnya, menunggu hasil dengan tenang. Saat namanya disebut sebagai salah satu pemenang, tepuk tangan bergemuruh. Namun, ia tidak merayakan kemenangan ini dengan euforia, karena ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Di luar, langit kembali cerah. Ia melangkah keluar dengan kepala tegak, siap meniti jalan baru yang telah menanti. Cahaya di ujung perjalanan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku akan terus berjalan, selama negeri ini masih membutuhkan."